Kita menuju ke Mas Anton. Mas Anton, kalau kita tahu ini kan kita mendengar istilah transisi pemerintahan ya. Kita tahu Pak Jokowi ini kan mendirikan IKN. Nah, apakah IKN juga akan menjadi fokus perhatian dari Pak Prabowo di pemerintahan mendatang? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena apa? Kalau terkait program makan gizi, tentu kita berbicara tentang politik anggaran. Karena sebelumnya kita lihat IKN butuh sekian ratus triliun lagi yang akan dibutuhkan. Nah, kalau saya lihat dari gestur Pak Prabowo tidak hanya makan gizi, dia juga konsen dalam diplomasi pertahanan. Betul. Saya selalu bilang ini pertahanan keamanan kita kalau tidak kuat, kita gimana akan mensejahterakan masyarakat. Nah, sedangkan kita tahu rasio pertahanan kita belum 1 PDB, 1% dari PDB kita, yang seharusnya 2%. Nah, ini perlu strategi politik anggaran yang bagaimana, ini jadi pertanyaan kita. Belum lagi tentang utang kita yang hampir 1.000 triliun yang harus dibayar. Nah, saya lihat... Enggak 1.000 dong, 1.000 triliun. 1.000 triliun lebih? Lebih Ya. Nah, ini yang cicilan dengan bunga ya Bang. Oh, yang sekarang, ya. Kira seluruhnya. Hitungnya 20.000 triliun. 20.000 triliun. Ya. Nah, ini kan perlu strategi politik anggaran yang harus, karena Pak Prabowo dengan jelas tegas menegaskan akan ada pertumbuhan 8% loh. Ya. Nah, berarti diharapkan 2 atau 3% dari program makanan bergizi karena ada terdistribusinya program anggaran di masyarakat. Tapi IKN itu akan jadi fokus juga ini akan menjadi menggelitik, makanya ada 3 patron. Kita lihat bagaimana nih seorang Prabowo nanti ke depan akan masih dibayang-bayangi oleh pengaruh pemerintahan sebelumnya. Kita akan dilihat dari politik anggarannya dalam skala prioritaskan program-program ke depan. Potensinya besar atau kecil? Saya agak pesimis. Baik. Pesimis? Nggak, kalau saya yakin. Pak Prabowo, dia punya visi yang sendiri, saya optimis. Nah, kalau untuk apanya Bang? Untuk masalah makanan bergizi saya optimis. Untuk IKN ini saya kita bahas pesimis. IKN dulu. Tadi kan makan siang. Kalau IKN, saya optimis karena itu sudah jalan. Kalau enggak sayang juga, Ton. Kalau tadi saya kira ini Pak skala Prabowo... prioritas Bang, skala prioritas. Ini yang menariknya di situ bagaimana dia mau politik anggarannya. Tentu dia harus mencari sumber pendapatan. Sedangkan postur anggaran kita tahu bagaimana sekarang ini. Itulah tugas Pak Prabowo. Kasihan beliau berat sekali pada saat sekarang ini. Makanya harus dibantu sama menteri-menteri yang tidak bermasalah, jangan cari-cari masalah. Ini yang ingin saya tanyakan adalah gini, politik anggaran seperti apa? Bisa dijabarkan biar pemirsa ini paham tentang politik anggaran tadi, Bang Anton? Politik anggaran itu sederhana aja, Pak. Saya selalu teringat zaman Pak SBY itu bagus dengan konsep SDGs tadi, Bang. Sustainable Development Goals. Politik anggaran ataupun investasi itu tidak boleh lepas dari 4 hal. Pertama, projo, propur, progrowth, dan progreen. Dia bisa politik anggaran itu yang bisa menuntaskan kemiskinan, melahirkan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita infrastruktur kita besar, pertumbuhan ekonomi kita berapa? Kita banyak bangun semen, besi, tapi ternyata karakteristik kita hampir bangkrut. Semen kita ternyata hampir bangkrut. Berarti apa yang salah di sini? Nah, saya harap ketika Pak Prabowo sudah menisbatkan programnya kepada makanan gratis, ini jangan lari kemana-mana lagi. Karena itu kultural betul, tapi juga ada leadership dan keteladanan seorang pemimpin. Jangan sempat pemimpinnya atau presiden cawe-cawe lagi dengan hal yang lain. Ini konsistensi dan komitmen itu kita harapkan dari seorang Prabowo. Soalnya kita percaya lah. Itu kita harapkan dari apalagi kalau orang kayak Mas Derajat ini masuk jadi menterinya. Kita doakan dari menteri. Kita menuju ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat, kalau tadi ya ada beberapa agenda, fokusnya salah satu dari soal makan bergizi. Nah, tapi untuk IKN ini bagaimana? Apakah postur anggaran di pemerintahan mendatang ini mencukupi untuk untuk mencakup semua hal itu atau gimana? Pak Prabowo di beberapa kesempatan mengatakan komited untuk melanjutkan IKN, dan IKN ini kan memang sebuah konsep kota baru, kota yang smart, kota yang green, ada banyak inovasi baru di situ ya. Bahwa sekarang masih agak tertatih-tatih ya karena memang baru mulai dan tentu ada masalah anggaran juga. Tapi yang jelas sih beliau akan mengalokasikan anggaran, berapa besarnya tentu tergantung berapa besar ruang fiskal yang tersedia. Tapi jangan lupa di daerah IKN itu ada yang memang akan dibiayai oleh pemerintah, ada daerah yang akan dibiayai oleh swasta. Nah, kunci pembangunan kota itu di lalu lintas orang. Nah, jadi kita sudah siapkan beberapa arah baru untuk IKN ya, tetap akan dijalankan, tapi tentu semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Baik, Mas Derajat, ini kan yang menarik tadi Bang Adiaksa berbicara soal perubahan struktur harus didukung dengan perubahan kultur. Kemudian Bang Anton berbicara soal politik anggaran. Anda melihatnya seperti apa? Mas Derajat? Mas Derajat sudah? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Derajat. Coba Mas Derajat. Oke. Silakan. Tadi dengar pertanyaan saya dengan jelas? Halo? Ya, Mas Derajat. Dengar. Baik.
Tadi kan, ya silakan. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bang Adi Aksa. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Bang Adi Aksa ya. Jadi persoalan utama kita memang di masalah kultur. Maksudnya kultur bukan kultur dalam arti budaya masyarakat, tapi kultur di dalam arti ketatanegaraan. Bagaimana orang itu tidak menyentuh kalau memang bukan haknya, bagaimana orang itu tidak membuat susah, karena sekarang itu kan salah satu ada giumnya kan, kalau bisa dibuat susah kenapa dipermudah. Nah, kami pengen menteri-menteri nanti seperti Bang Adi Aksa itu ya, jadi ya pokoknya jalankan yang lempeng dan nggak ngambil rezeki kalau bukan haknya. Nah ini memang perubahan kultur sangat krusial, makanya di beberapa tempat berkali-kali saya mengatakan seperti misalkan BPN ya, Badan Penerimaan Negara. Itu adalah transformasi strukturalnya, organisasinya. Karena kita memang ingin memberikan semacam career path, jalur karir yang lebih bagus bagi aparat pajak maupun cukai. Tapi kalau hanya itu saja, hasilnya nggak akan banyak kalau tidak disertai dengan perubahan kultur dan sistem di internal institusi-institusi penerimaan negara kita. Kalau budayanya masih ya udahlah pajak, bos, pajak lu 100 gua bikin 40 ya, buat gua 20. Kalau kultur itu masih ada, iya selamanya kan seperti itu. Nah, kultur itu harus dibangun. Cara membangunnya itu adalah dipaksa melalui sistem. Kenapa demikian? Pengalaman kita dulu, kita itu susah sekali antri. Ya, masih ingat zaman-zaman kita dulu tuh orang pada berebut nggak mau antri. Tapi ketika dipaksa sistem mau nggak mau orang akhirnya antri. Nah, ini juga harus demikian. Di bagian-bagian penerimaan negara tadi harus kita paksa melalui sistem supaya orang ketika dia mau nakal, dia khawatir temannya akan melaporkan. Jadi ada internal control ya, sistem internal control yang betul-betul built-in, yang established di dalam. Makanya salah satu yang saya promosikan itu adalah digitalisasi dari penerimaan PPN kita ya. Sederhana saja pertimbangannya. Kalau Mas Anton makan di satu kafe, ketika kita bayar, apalagi kalau bayarnya nggak pakai cash ya, bayarnya pakai kris, QRIS atau yang lain ya, itu langsung tercatat di Dispenda. Dan itu bukan hanya di Jakarta, di Surabaya bisa, di Bali bisa, di Manado bisa. Pertanyaannya, kalau di daerah sudah bisa seperti itu, kenapa sistem PPN kita itu tidak bisa dibuat seperti itu? Ketika orang sudah bertransaksi, otomatis transaksinya tercatat langsung di Dirjen Pajak sekarang ini. Baik. Kenapa sebagian PPN itu masih pakai pertemuan, yang ujung-ujungnya jadi kong-kali-kong. Jadi itu contohnya untuk kultur. Terima kasih. Baik. Untuk politik anggaran tadi belum terjawab, singkat saja, silakan Mas Derajat. Politik anggaran sudah di-spill oleh Pak Prabowo melalui visi misi kita. Jadi makan siang bergizi itu menjadi andalan itu karena memang dia menjadi satu di antara 8 program hasil terbaik cepat. Jadi untuk melihat politik anggaran, lihat saja 8 program hasil terbaik cepat itu apa. Itu di situ anggaran yang akan kita fokuskan ya. Ada perumahan, ada kesehatan, tapi rinci di situ termasuk angka-angkanya.